Apa kata pengawal yang ketiga? Mati kah? Ini karung saya tidak ada sama sekali buah. Isinya pasir, batu, kerikil, kayu, digigit tidak pecah, ditelan tidak bisa. Karena saking kagetnya Bapak Ibu, seketika itu juga pengawal yang ketiga ini is dead, mati. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari tamsil ini Bapak Ibu? Ramadan ini sesungguhnya kebun raya milik Allah yang Allah persembahkan kepada kita yang banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa kepada Allah. Betul Pak? Inilah Ramadan kebun raya milik Allah yang Allah persembahkan kepada kita yang banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Maka sebelum kita masuk ke dalam kubur Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan dunia ini, Allah perintahkan masuk ke kebun raya milik Allah yang bernama Ramadan, lalu kemudian mengambil buah-buah yang bagus. Mana buah yang bagus di bulan suci Ramadan? Semua ibadah, semua kebajikan, semua amal soleh yang ada di dalamnya, itulah buah-buah yang bagus di bulan Ramadan. Ibadah fardu sama dengan 70 kali ibadah fardu di luar Ramadan. Salat isya kita tadi Pak sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Ibadah sunat sama dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, buah yang bagus di kebun raya milik Ramadan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala buka surga lebar-lebar dan tutup neraka serapat-rapatnya. Apa maknanya? Sedikit saja kita melakukan kebaikan, pahalanya luar biasa dan bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah-buah yang bagus di bulan Ramadan. Bahkan ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu Bapak Ibu? Malam-malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda pergi menyelam. Kurang keras cakapnya. Anak muda pergi menyelam. Pergi menyelam ke laut Tarakan. Bilang, di sini juga ada laut Pak ya. Kenapa ke Tarakan Ustaz? Terserah saya, yang ceramah saya tuh. Anak muda pergi menyelam. Pergi menyelam ke laut Tarakan. Dari suaranya Bapak Ibu menjawab salam, nampak sekali kalau seharian tidak minum dan tidak makan. Betul ya? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kembali kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah sampai malam yang ke-14 ini. Betul Pak? Allah masih memberikan umur panjang, kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita mampu menuntaskan 13 ibadah Ramadan kita, dan semoga diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomah sampai Ramadan meninggalkan kita, sehingga pasca Ramadan berlalu semua amaliyah Ramadan yang kita dapatkan di tarbiyah di bulan Ramadan mampu kita jaga setelah Ramadan berlalu. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa yang saya hormati Ananda yang sudah menjadi imam. Saya sebagai seorang guru yang pernah mendidik Ananda, bangga, salut, sekaligus bahagia bisa mengimami cekunya, gurunya malam hari ini. Makanya tadi ketika beliau menawarkan saya untuk imam, tidak. Nehi-nehi, meri-meri ketumbar jahe. Pokoknya saya kasih kesempatan kepada anak saya, murid saya untuk tampil di depan.
dan berbahagialah orang tuanya. Ini tabungan akhiratnya insya Allah. Ketika anak kita hafal Quran, maka ini orang tuanya 10 ahli keluarganya mampu dia berikan syafaat, mampu dia selamatkan dari neraka Allah dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ananda tuntas sampai 30 juz Ananda. Biar tuntas saya kasih pantun. Boleh? Ke pasar membeli pisang barangan, ke Balikpapan membawa pisang barangan, makan pisangnya ketika di rest area. Ini Ananda Imam bukan orang sembarangan, orangnya ganteng, tidak kalah dengan artis Korea. Memang saya lihat wajahnya wajah-wajah mirip Korea. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh jamaah, wabil khusus pula segenap takmir dan panitia Ramadan yang sudah luar biasa berjuang sehingga Ramadan ini bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Buat takmir dan para jamaah saya juga kasih pantun khusus. Ibu Mia naik motor Mio, buat pengurus dan Bapak Ibu semua sarangeo. Wabil khusus kepada Pak Dewan, saya ucapkan selamat Pak, kembali mewakili masyarakat Kota Bontang, khususnya Bontang Selatan. Beliau boleh saya kasih pantun juga? Boleh Pak Dewan? Setelah saya kasih pantun, nanti langsung saya kirimkan nomor rekening saya sama beliau. Mahal sekarang pantun, tidak hanya kursi yang mahal, pantun juga mahal sekarang. Ke Bontang mencari kanal didapat di Rawa Indah. Ini Pak Dewan, tidak ada orang yang tidak kenal. Orangnya ganteng, seganteng artis India. Dari Makkah ke Gunung Meratus, Pak Dewan, adakah 100? Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjutkan tausiah saya, berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ulama kita, orang tua kita, tokoh agama Kota Bontang, pendiri Yabis, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Haji Muslim Arsyad. Tadi jam 18:18 kalau tidak salah, beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua menjadi saksi bahwa beliau orang baik. Betul beliau orang baik Bapak Ibu? Kita semua sepakat beliau orang baik, meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dari lubuk hati saya yang terdalam, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan, kita niatkan buat almarhum Dr. Andes Haji Muslim Arsyad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam ini saya diberi amanah oleh BKDIB Kota Bontang. Itu sekarang tema atau judul ceramah sudah seragam se-Bontang. Jadi saya tidak bisa kemana-mana, sesuai dengan tema yang diamanahkan, menjadi pribadi yang semangat dalam melakukan kebajikan, dalam melakukan amal soleh. Mudah-mudahan ini ceramah saya targetkan selesai pas jam 10. Siap dik? Serius? Siap sampai jam 10? Insya Allah. Ini ada sudah tulisan, maaf ceramah tarwih maksimal 15 menit. Berarti saya ceramah 15 menit saja. Kalaupun lewat sedikit, maafkan saya. Karena saya terus terang Baitur Rahim ini sudah tidak asing buat saya. Sudah sering kemari, sudah familiar. Ke pasar membeli udang, jangan lupa membeli pepaya. Satu hal yang saya khawatirkan kalau sering diundang, Bapak Ibu bosan melihat ketampanan saya. Yang agak mual-mual mau muntah, boleh muntah di luar. Bapak Ibu menjadi pribadi yang semangat dalam melakukan kebajikan.
Ramadan ini tempatnya untuk melatih semangat. Ramadan ini tempatnya untuk mentarbiah diri agar supaya kita semangat di dalam melakukan kebaikan. Kalau Ramadan ini saja kita tidak mampu semangat, tidak mampu istiqomah konsisten, apatah lagi di luar bulan suci Ramadan. Betul? Ini di bulan Ramadan Bapak Ibu, setan dirantai, setan dibelenggu, setan diikat. Apa maknanya? Setan, iblis laknatullah alaih tidak leluasa menjerumuskan kita untuk melakukan maksiat. Tidak leluasa. Namun terkadang timbul pertanyaan, Ustaz, itu kan kalau Ramadan umat Islam semangat melakukan ibadah, betul? Kenapa? Karena setan diikat, setan dibelenggu. Tapi kenapa Ramadan itu banyak juga orang Islam yang tidak semangat? Tidak semangat puasa, tidak semangat tadarus Al-Quran, tidak semangat melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, amal soleh yang lain. Kok bisa begitu Ustaz? Islam Ustaz, betul? KTP-nya Islam, bahkan marah kalau tidak dikatakan Islam. Apa jawabannya? Karena mungkin dia sudah jadi setan. Kita ini kadang-kadang setan, kasihan juga. Saya lihat setan itu sedikit-sedikit setan disalahkan, sedikit-sedikit iblis disalahkan. Padahal mungkin dia sudah jadi setan. Mana buktinya? Kalau orang melaksanakan seremonial ibadah haji, itu kan ada syariat melontar jumroh kan Pak? Ini yang sudah berangkat haji paham ini. Ada syariat melontar jumroh. Apa maknanya melempar jumroh? Melontar jumroh maknanya apa? Melempar setan. Bagaimana kemudian sifat-sifat setan yang ada pada kita, yang ada pada jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji, keburukan-keburukan yang ada pada dirinya, ketika nanti pulang haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan dan menjadi haji yang mabrur. Itu maknanya melontar jumroh, melempar setan, melempar sifat-sifat setan yang ada di dalam diri setiap jamaah yang berangkat haji. Ternyata ketika dia melontar jumroh, melempar batu, Bapak Ibu, dari sekian banyak batu yang dilempar, ada satu batu kembali ke dia. Lalu ada secari kertas tertulis, mohon maaf bro, sesama setan jangan saling melempar. Kenapa? Sudah sama-sama jadi setan. Jadi Ramadan ini Bapak Ibu, musuh kita cuma satu. Apa? Hawa nafsu. Musuh kita kan dua Pak. Pertama setan, ya, iblis laknatullah. Yang kedua hawa nafsu. Ketika Ramadan setan sudah dibelenggu, setan sudah diikat, setan sudah dirantai. Musuh kita tinggal satu. Dan hawa nafsu ini Bapak Ibu bisa dikalahkan dengan lapar dan haus. Maka itu jangan heran ketika Ramadan umat Islam banyak yang semangat dalam melakukan kebaikan. Betul? Semangat puasa, semangat tarawih, semangat tadarus Al-Quran di mana-mana, masjid ramai bergaung, ya. Tadarus Al-Quran. Kenapa senang, semangat? Membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan saya sangat berharap jamaah Baitur Rahim Bapak Ibu, kalau mau pahala yang berlipat ganda nih, bulan Ramadan tempatnya. Kalau Bapak Ibu nanti menyumbang Baitur Rahim di luar Ramadan sudah beda Pak. Kalau mau pahala yang diobral oleh Allah berlipat ganda dari Allah, Ramadan ini tempatnya. Dan sekarang sudah masuk malam ke-14, kurang lebih 16 malam atau 15 malam lagi, Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Siap tidak siap, Ramadan akan pergi. Maka Bapak Ibu, supaya Ramadan kita ini maksimal, semangat, bahkan nanti lepas Ramadan kita tetap semangat dalam melakukan kebajikan, dan itu tentunya dilatih di bulan Ramadan ini. Saya akan mengangkat sebuah tamsil. Tamsil itu perumpamaan Bapak Ibu, biar kita semakin semangat di Ramadan ini, dan nanti lepas Ramadan tetap semangat dalam melakukan kebajikan. Diceritakan adalah seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Raja ini sangat mencintai rakyatnya, sangat menyayangi rakyatnya.
Dan raja ini juga sangat menyayangi pegawai-pegawai yang ada di istananya, pengawal-pengawal yang ada di istananya. Suatu ketika sang raja memanggil dari sekian banyak pengawal istananya, 3 orang dia panggil menghadap kepadanya. Maka menghadaplah ketiga pengawal ini, Bapak Ibu. Ketika ketiga pengawal ini menghadap, lalu kemudian sang raja bilang, wahai ketiga pengawalku, kalian bertiga saya perintahkan untuk segera masuk ke kebun raya milik istana kita. Sekarang lagi musim buah-buahan. Luas kebun raya milik istana kita, dan setiap kalian saya akan berikan karung yang besar. Dan tolong karung yang besar masing-masing kalian isi dengan penuh. Isi sampai penuh, dan tolong ambil buah yang kualitasnya bagus saja. Minimal mengkal, mendekati matang. Jangan ambil buah yang masih muda. Jangan ambil buah yang masih kecil. Jangan ambil buah yang sudah busuk. Dan jangan ambil buah sisa-sisa binatang. Ambil yang bagus-bagus saja. Baik, wahai Tuan Raja. Pengawal yang pertama masuk ke kebun raya milik istana, dan dia ingat betul pesan Raja, ambil buah yang bagus saja. Maka untuk mendapatkan buah yang kualitasnya bagus, ini pengawal yang pertama harus berjuang memanjat pohon yang tinggi, karena biasanya buah yang bagus, buah yang matang kan letaknya di ujung-ujung ranting, betul Pak? Ditiup angin hampir terjatuh, hujan batangnya licin, panas kepanasan. Bahkan untuk mendapatkan durian yang matang, durian yang masak, dia harus terjaga di malam hari, tidak tidur hanya karena menunggu buah durian jatuh. Hari itu tidak penuh karungnya, besok dia datang lagi. Berjuang untuk mendapatkan buah yang kualitasnya bagus. Dan malam terjaga menunggu buah durian matang yang jatuh dari pohonnya. Berhari-hari. Nah, ketika karungnya penuh, pengawal yang pertama ini pun pulang. Pengawal yang kedua sedikit berpikirnya agak nekat. Apa kata pengawal yang kedua ini, Bapak Ibu? Oke, saya masuk kebun raya milik istana, tapi saya tidak mau manjat. Nanti kalau saya manjat jatuh. Iya, kalau jatuh ke bawah, kalau jatuh ke atas. Di mana-mana jatuh ke bawah, Pak ya. Ngapain saya memanjat pohon, nanti saya terjatuh? Ngapain saya terjaga di malam hari? Siang hari kan saya bekerja. Saya kesulitan, saya kelelahan, saya ngantuk. Sudah, kalau ada buah yang masak, ada buah yang matang jatuh, saya ambil. Tapi kalau tidak, saya lempar juga nggak apa-apa. Yang mentah juga tidak apa-apa. Yang masih muda juga tidak apa-apa. Yang busuk juga tidak apa-apa. Sisa binatang juga tidak apa-apa. Yang penting karung saya penuh. Kan raja tidak mungkin melihat isi karung saya. Raja sibuk ngurusi rakyatnya. Boro-boro dia lihat isi karung saya. Apa yang terjadi? Hanya beberapa hari saja, itu pun buah yang bagus hanya sedikit. Sisanya malolo, busuk juga, sisa binatang juga. Pulang. Pengawal yang ketiga lebih nekat lagi. Apa kata pengawal yang ketiga? Ngapain saya masuk kebun raya milik istana? Kan jauh. Ngapain saya berpanas-panasan? Ngapain saya manjat pohon yang tinggi? Nanti saya bisa jatuh. Apalagi terjaga di malam hari, saya bisa ngantuk di siang hari. Sudah, saya tidak usah ke kebun raya milik istana. Di samping rumah saya, depan, kanan, kiri, belakang kan banyak batu kerikil, banyak pasir, banyak ranting-ranting pohon. Sudah, karung saya isi kerikil, saya isi batu, saya isi pasir, saya isi ranting pohon. Yang penting kan karung saya penuh. Raja juga tidak mungkin melihat isi karung saya. Dan kalau karung saya ditimbang dengan 2 karung teman saya, pasti karung saya yang paling berat. Tidak berat, nah pasir isinya Pak.
Nah, selesai tugasnya, ketiga pengawal kembali menghadap kepada sang raja. Wahai Tuan Raja, apa yang Tuan Raja perintahkan kepada kami bertiga sudah kami laksanakan. Selanjutnya, apa yang mesti kami lakukan, wahai Tuan Raja? Saat itulah sang raja buka rahasia. Saat itulah sang raja buka kartu. Apa kata sang raja? Wahai ketiga pengawalku, dari semua pengawal-pengawal yang ada di istanaku, kalian bertigalah yang saya anggap banyak melakukan pelanggaran terhadap saya sebagai seorang raja. Kalian bertigalah yang saya anggap banyak melakukan pelanggaran terhadap saya sebagai penguasa di negeri ini. Karena kalian banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak melakukan kesalahan terhadap saya sebagai seorang raja, maka sebentar lagi kalian bertiga akan saya masukkan, akan saya jebloskan ke dalam penjara. Tapi karena saya sayang dengan kalian bertiga, saya cinta dengan kalian bertiga, saya kasihan kepada kalian bertiga, itu sebabnya kalian bertiga saya suruh masuk ke kebun raya milik istana. Untuk apa? Untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya, mengambil buah sebanyak-banyaknya. Untuk apa lagi? Untuk bekalmu nanti ketika saya masukkan ke dalam penjara. Kata pengawal yang pertama, alhamdulillah, selamat Kak Kodong. Kenapa? Buah saya magelomaneng. Buah saya masak semua, matang semua, aman saya di dalam penjara. Kata pengawal yang kedua berkedip-kedip matanya, Pak Awi Kodong. Berapa aja yang bagus-bagus ini? Rata-rata tidak ada yang bagus, sedikit saja yang bagus. Bagaimana nanti bekal saya di dalam penjara? Betul Pak, hanya beberapa hari pengawal yang kedua kehabisan bekal, akhirnya meninggal. Yang paling stres pengawal yang ketiga, apalagi punya riwayat penyakit jantung stadium 4. Apa kata pengawal yang ketiga? Mati Kak, ini karung saya tidak ada sama sekali buah. Isinya pasir, batu, kerikil, kayu, digigit tidak pecah, ditelan tidak bisa. Karena saking kagetnya Bapak Ibu, seketika itu juga pengawal yang ketiga ini is dead, mati. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari tamsil ini Bapak Ibu? Ramadan ini sesungguhnya kebun raya milik Allah yang Allah persembahkan kepada kita, yang banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa kepada Allah. Betul Pak? Inilah Ramadan kebun raya milik Allah yang Allah persembahkan kepada kita, yang banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Maka sebelum kita masuk ke dalam kubur Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan dunia ini, Allah perintahkan masuk ke kebun raya milik Allah yang bernama Ramadan, lalu kemudian mengambil buah-buah yang bagus. Mana buah yang bagus di bulan suci Ramadan? Semua ibadah, semua kebajikan, semua amal soleh yang ada di dalamnya, itulah buah-buah yang bagus di bulan Ramadan. Ibadah fardu sama dengan 70 kali ibadah fardu di luar Ramadan. Salat isya kita tadi Pak sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Ibadah sunat sama dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, buah yang bagus di kebun raya milik Ramadan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala buka surga lebar-lebar dan tutup neraka serapat-rapatnya. Apa maknanya? Sedikit saja kita melakukan kebaikan, pahalanya luar biasa dan bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah-buah yang bagus di bulan Ramadan. Bahkan ada satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu Bapak Ibu? Malam Lailatul Qadar. Cuma sayang, sungguh sayang, banyak umat Islam 10 akhir Ramadan tidak memaksimalkan ibadah, malas i'tikaf, malah mengambil buah yang tidak bagus. Cari di Baitur Rahim tidak ketemu, ketemunya di City Mall. Cari di Baitur Rahim tidak ketemu, ketemunya di mana? Ramayana, ketemunya di Pasar Malam. 3 hari mau lebaran, cari di Baitur Rahim tidak ketemu, cari di pasar, di mall tidak ketemu, ketemunya di depan kompor. Kenapa kau? Pakai bumbu, sibuk mak burasa.
sibuk bikin rendang dan lain sebagainya. Padahal 10 akhir Ramadan itu buah-buah yang bagus, yang paling mantap ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau jamaah Baitur Rahim mengambil buah-buah yang bagus di kebun raya milik Allah yang bernama Ramadan, memaksimalkan amal ibadah tidak hanya fardu tetapi juga ibadah-ibadah sunnah, hakikatnya kembali kepada kita. Sedikit pun tidak akan mengangkat kemuliaan Allah, Allah tetap mulia. Semua jamaah Baitur Rahim mengambil buah-buah yang tidak bagus di bulan Ramadan, bermaksiat, berbuat dosa, sengaja tidak puasa dan lain sebagainya, itu hakikatnya kembali kepada dirinya sendiri, sedikit pun tidak akan menurunkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mulia. Jadi kembali kepada diri kita Bapak Ibu. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan momentum yang sangat berharga ini, karena belum tentu kita ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kurang lebih 16 atau 15 hari lagi ke depan, Ramadan kebun raya milik Allah ini akan meninggalkan kita semua. Maksimalkan Bapak Ibu, ketika Ramadan ini kita mampu maksimalkan, insya Allah Ramadan kita tinggalkan, Allah istiqomahkan, berikan kekuatan, semangat untuk senantiasa melakukan kebajikan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Teluk Pandan. Mana cakepnya Bang? Jalan-jalan ke Teluk Pandan. Ke Teluk Pandan mencari ikan. Selamat menuntaskan ibadah Ramadan. Semoga ibadah Ramadan kali ini mentarbiah kita untuk senantiasa memperbanyak amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Putri titian sahabat Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.